نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita siapkan sejenak, tata sejenak hati kita untuk senantiasa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar benar-benar perjalanan ibadah kita siang ini betul-betul sampai di hadapan Allah, tidak terganggu dengan urusan duniawi yang makin hari makin menyibukkan kita. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan panggilan salat Jumat, azan Jumat telah diserukan, diperdengarkan kepada kalian semuanya, Allah tegas mengatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bergegaslah kalian semuanya, bersegeralah kalian semuanya zikrullah, mengingat Allah, sambung hatimu pada Allah, tuntun rohaniahmu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tindakan kamu yang demikian itulah yang terindah kata Allah, terbaik bagi kalian semuanya, akan membawa sebuah kebaikan yang luar biasa, dan itulah yang terbaik, dan itulah yang kata Allah khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kalian semuanya mengetahui dan mengerti. Tidak disangkal diri kita sudah berada di masjid yang kita cintai ini. Tidak disangkal bahwa diri kita telah berada di tempat sajadah kita, berada di tempat sujud kita semuanya, dalam rangka mengantarkan pribadi kita, diri kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah keadaan yang seperti seringkali terjadi, diri kita memang sudah di masjid, sudah bersimpuh di tempat sajadah kita, tapi hati kita yang tidak ikut bersimpuh di masjid ini. Hati kita tetap sibuk di luar masjid sana, sibuk dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan bisnis, urusan-urusan yang membawa diri kita kadang-kadang terjerumus durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sempatkan sejenak raba rohaniah kita. Saat ini kita telah di masjid, rohaniah kita ada di mana? Kalau belum hadir di masjid, mari kita hadirkan ke masjid ini. Hadirkan ke ruang utama ini untuk bersama-sama kita bersama untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi diri kita memang di masjid tapi hati kita masih sibuk di luar masjid sana. Antarkan pribadi ini bersatu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau itu tercapai, kita akan merasakan sebuah kenikmatan ibadah, kenikmatan batiniah, kenikmatan rohaniah yang betul-betul mengantarkan diri ini menjadi orang yang semakin mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita betul dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sisa hidup yang Allah berikan kepada kita, sisa hidup yang masih Allah amanahkan kepada kita, sisa umur yang masih disisakan buat kita semuanya, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Sisa umur, sisa hidup ini untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar takwa kepadanya.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kalian kata Allah illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan mati Islam, mati beriman pada Allah, mati membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang mulia rahimakumullah, marilah kita sama-sama merenungkan pula perjalanan hidup yang selama ini kita jalani, kita alami, kita antarkan kemana, kita pergunakan untuk apa perjalanan hidup kita ini. Kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat umur sudah sekian tahun lamanya. Ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50, bahkan 60, mungkin sudah 70, mungkin lebih. Sekian tahun itu kita alami, yang kita jalani, untuk apa kita hidup itu? Sebab itu semuanya kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak diminta pertanggungjawaban. Termasuk nikmat umur ini diberikan oleh Allah pada kita, dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur 60 tahun, kamu pergunakan untuk apa? 70 tahun dipergunakan untuk apa 70 tahun itu? Sebab itu semuanya satu persatu nikmat yang Allah berikan ini betul-betul ada perhitungannya. Ada pertanggungjawabannya. Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Akan ku minta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat, pada hari pertanggungjawaban amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anin naim, dari semua nikmat yang kuberikan kepada kalian semuanya. Barangkali para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mau berjujur mengakui pribadi kita sebaik-baiknya, sebenarnya perjalanan hidup ini lebih banyak kita habiskan untuk duniawi kita. Lebih banyak kita antarkan, kita pergunakan, kita habiskan untuk mencapai keduniaan. Berangkat pagi pulang petang untuk kerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Bahkan tidak jarang untuk memuaskan nafsu dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, itu adanya kita. Kita siap berangkat pagi pulang petang hanya untuk kepentingan duniawi, kepentingan bisnis, kepentingan lahiriah, kepentingan rutinitas. Tapi apakah ada di antara kita yang siap berangkat pagi pulang petang, bahkan mungkin larut malam, untuk kepentingan ukhrawiyah kita, untuk iman kita, untuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Barangkali sangat langka adanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau itu adanya, betapa ruginya diri ini, perjalanan hidup ini kita habiskan hanya untuk itu. Sebab kita ini kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang satu persatu nikmat yang Allah berikan pada kita. Termasuk Allah memberikan kesehatan dan kesempatan dalam kehidupan kita ini. Masyarul hadirin rahimakumullah. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, betul-betul tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perjalanan hidup ini jangan kamu habiskan untuk itu. Jangan kamu habiskan untuk bersenang-senang, untuk memuaskan diri, untuk memuaskan nafsunya, untuk kepentingan-kepentingan yang sangat esensi tidak kamu lakukan. Tapi persiapkan dirimu karena kelak akan mati, karena akan bertemu dengan maut. Tazawwadu, berbekal dirilah kalian semuanya. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah hanya takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keberhasilan duniawi, prestasi duniawi seperti apapun hebatnya akan kita tinggalkan dan tidak disebut oleh Allah sebagai sesuatu yang bakal berguna buat kita semuanya. Satu-satunya yang bakal berguna buat kita hanya takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kita koreksi ketakwaan kita pada Allah. Seperti apa? Betulkah kita ini bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup ini? Ataukah kita memang habis waktu itu hanya untuk kepentingan nafsu kita, kepentingan kesenangan duniawi kita? Ataukah memang dua-duanya kita jalankan? Kita pertanyakan pada diri kita. Sebab yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah dan diri pribadi kita semuanya. Masyarul hadirin rahimakumullah, beruntunglah bagi mereka yang betul-betul menyiapkan diri di dunia ini, bukan hanya sekedar sukses dunia, tapi sukses juga di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada gunanya kita sukses di dunia, berhasil di dunia, tetapi gagal di akhirat. Kita kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Miskin ibadah, miskin amal soleh, miskin taubat, miskin iman, miskin Islam. Tipis akidah kita di dunia ini. Betapa ruginya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kita di dunia ini hanya sekedar numpang lewat. Tempat kita yang abadi bukan dunia, bukan alam semesta ini, tapi tempat abadi kita
adalah di alam barzah sana. Semua di antara kita sudah disiapkan oleh Allah kepelingannya. Tipenya seperti apa? Tipenya ada di akhirat, di alam barzah, dan semuanya kita akan mengalami perjalanan itu semuanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita hanya sekedar numpang lewat di dunia ini. Karena kita memang disiapkan oleh Allah bukan untuk abadi di dunia, hanya sekedar dan sementara kita berbuat baik di dunia ini. Yang paling esensi adalah kita kelak menghadap di akhirat. Kita pulang ke akhirat semuanya. Siapapun diri kita, apapun status sosial kita yang kita hadapi dalam kita hidup ini, semuanya akan pulang ke akhirat. Semua tempatnya adalah semuanya berada di alam barzah. Tidak ada satupun yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pejabat atau rakyat kecil, semuanya tidak ada satupun yang ada pengecualian. Kita semuanya bakal pulang. Hanya kapan kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita bertemu sakaratul maut? Kapan kita bertemu dengan malaikat Israel? Kapan kita dijemput oleh nyawa kita oleh malaikat Israel? Kapan kita berakhir perjalanan hidup ini? Itu semuanya memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Dan sebabnya pun dirahasiakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sebabnya mati dengan penyakit, dengan ini, dengan wabah, dengan macam-macam. Berbeda-beda di antara kita. Tapi hakikatnya hanya satu. Mati adalah terlepasnya ruh dari jiwa kita. Terlepasnya ruh dari badan kita. Tetapi kata pepatah bahwa perjalanan mati atau penyebab kematian adalah berbeda-beda. Namun hakikatnya hanya satu, yaitu kita terlepas yaitu ruh kita terlepas dari jasad kita. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyakan persiapan apa kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah tausiah disampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berkaryalah kalian untuk urusan duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Silahkan, seakan-akan kamu hidup selamanya. Santai-santai saja. Jangan terlalu getol, jangan terlalu berlebihan. Karena kamu akan hidup selamanya untuk duniawi. Tapi untuk urusan ukhrawiyah, seakan-akan kamu mati besok pagi. I'mal li akhirati wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berkaryalah kalian, beribadahlah kalian, beramal baiklah kalian. Li akhiratika, untuk menyongsong akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Antarkan kamu seakan-akan mati besok pagi dalam ibadah, dalam beramal baik, dalam beramal soleh, dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya besok akan menghadapi maut, berhadapan dengan mati, akan melakukan sesuatu yang terbaik hari ini. Pasti yang terbaik yang dilakukan pada hari ini. Karena besok pagi tidak ketemu lagi dengan kehidupan duniawi. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, betapa indahnya tausiah itu. Kita diperintah untuk urusan duniawi, santai-santai saja karena kamu hidup 1000 tahun akan datang. Atau hidup selama-lamanya. Santai saja, masih panjang perjalanan ini. Tapi untuk urusan akhirat, antarkan dirimu seakan-akan kamu mati besok pagi. Hari ini lakukan yang terbaik. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengingatkan pada kita bahwa kelak di akhir zaman akan terjadi manusia mengalami kegelapan yang luar biasa. Seperti menghadapi gelapnya malam yang gulita. Mengapa terjadi seperti itu? Kata Rasulullah, pada waktu itu orang masih pada pagi hari masih beriman pada Allah. Yumsi yusbihu mu'minan, yumsi kafiran. Pada pagi hari mereka masih beriman pada Allah. Sore harinya ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Yumsi mu'minan, yusbihu kafiran. Sore hari masih ditemukan orang itu beriman pada Allah. Pagi harinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disabdakan baginda Rasul 14 abad silam tengah terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyaknya orang yang awalnya beriman pada Allah, baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik-baik di hadapan kita. Awalnya sangat baik, tapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya awal dia menjabat masih beriman pada Allah. Pada waktu dilantik, disumpah jabatannya,
mengikuti sumpah jabatan. Al-Quran di atas kepalanya, kitab suci diletakkan di atas kepalanya. Tapi jangankan sampai sore hari, tengah hari dia sudah ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap KPK, diborgol KPK. Kenapa? Kata Rasulullah, ya bi'adinahu bi'aradin minad dunya. Manusia di akhir zaman itu gampang menggadaikan agamanya demi kepentingan duniawi. Melepaskan akidahnya, melupakan Al-Qur'annya, kitab sucinya, sumpah jabatannya, ditukar dengan kepentingan duniawi. Kaum muslimin ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itulah keadaan kita sekarang. Rasulullah memprihatinkan sekali. Dan itu adalah setengah-tengah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah pandemi ini tidak lepas dari maksiat kita. Teguran Allah yang luar biasa buat kita. Hanya kita tidak pernah sadar, semakin rakus, semakin angkara murka, semakin tidak tahu diri bahwa diri kita sedang ditegur habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ma'asyiral hadirin rahimahullah, menanti apa lagi? Kalau teguran pandemi ini belum menyadarkan kita, belum mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru durhaka pada Allah, nunggu teguran Allah yang seperti apa lagi? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi bimbingan oleh Allah ke jalan yang benar, ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjalankan akidah ini, menjalankan iman Islam kita tetap berfungsi, tetap berjalan di atas ril dan tuntunan Allah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ma'asyiral hadirin rahimakumullah, betapa ngerinya kehidupan kita sekarang. Betapa ngerinya orang semakin buta. Yang buta atau yang gelap bukan cuacanya, tapi yang buta adalah hati dan kolbunya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah mengantarkan perjalanan hidup ini betul-betul berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita kelak dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan panggilan itu betul-betul mengantarkan diri ini orang yang dalam keadaan masih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah wa fa'alul khaira wa ja'tanibu anis sayyiati la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita betul-betul bertakwa pada Allah. Jalankan perintah Allah dan jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kepada Allah dengan takwa yang jujur, takwa yang sebenarnya. Haqqatu qati kata Allah. Bertakwa dengan sehakikat kekayaan takwa pada Allah. Bukan hanya takwa yang sekedar pemanis bibir belaka. Bukan hanya didiskusikan belaka, tapi betul-betul takwa yang kita rintis, yang kita amalkan itu adalah takwa yang mengantarkan pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Lahir batin kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kebanyakan orang, tampilan perkataannya, ucapannya, tindak tanduknya kelihatannya seperti orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata perbuatannya, amaliyahnya betul-betul melecehkan Allah. Sungguh orang yang dalam bibirnya, dalam perkataannya mengagungkan Allah, tetapi tindak tanduknya, perbuatannya melecehkan Allah adalah celaka benar. Celaka dan celaka. Kabura maqtan indallah ma la ta'kulun ya ma la ya'lamun. Sungguh dosa besar, kecelakaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tampilan perkataannya, tampilan ucapannya adalah nikmatnya luar biasa, hebatnya luar biasa, bagusnya luar biasa, indahnya luar biasa. Tetapi perbuatannya tidak seperti apa yang dilakukan, dikatakannya. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah antarkan diri kita ucapan yang baik,
perbuatan kita, tindak tanduk kita juga ucapan yang baik, betul tindak tanduk yang baik. Ucapan yang baik adalah dinilai oleh Allah sebagai kebaikan, dan tindak tanduk kita yang baik juga dinilai sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antarkan diri pribadi kita menjadi pribadi yang muttaqin, betul-betul takwa pada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri ini dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi takwa yang palsu. Ucapannya benar-benar indah dan bagus, tapi tindak tanduknya adalah kepalsuan belaka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita adalah takwa yang jujur, qaulan sadida. Ucapan kita qaulan sadida, ucapan yang benar, ucapan yang indah, ucapan yang jujur, seperti jujurnya para siddiqin, para aulia, para solehin. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita betul-betul dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar. Takut betul kepada apa yang dilarang oleh Allah, dan betul-betul taat betul kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat pasti ujungnya berbahagia, dan orang yang ingkar pada Allah ujungnya pasti sengsara. Pasti sengsara. Lambat atau cepat kesengsaraan itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar dibimbing ke jalan yang benar, ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita memang dikehendaki oleh Allah bertemu dengan kematian kita, semoga kematian kita lah kematian yang husnul khotimah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was-suyuf wal mukhtalif wasyadad wa idam mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min buldal muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Oh